Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Azizah, NIM A03130092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi murabahah menurut PSAK 102. Apakah murabahah itu? Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ini adalah alur transaksi murabahah. Yang pertama ada negosiasi murabahah, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran antara penjual dengan pembeli. Yang kedua ada penyerahan barang atau barang siap untuk dipergunakan antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga ada pembayaran secara tunai atau tangguhan antara penjual dengan pembeli. Jenis murabahah ada dua, yaitu menurut jenis dan menurut cara pembayaran. Menurut cara pembayaran terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada berupa tunai dan berupa tangguhan atau angsuran. Menurut jenis terbagi menjadi dua, yaitu ada dengan tanpa pesanan dan ada yang berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat tidak mengikat. Di sini saya menggunakan program aplikasi berbasiskan Jalpi 2010. Yang pertama saya ada form rekening. Form rekening ini untuk pembuatan akun rekening transaksi murabahah. Sini saya akan menampilkan beberapa sintak, yaitu ketika menambah akun dari sini sampai sini. Kemudian pada saat menyimpan dari sini. Kemudian di sini ada juga sintak agar mendapatkan kode header secara otomatis. Kemudian form yang kedua yaitu form jurnal umum. Form jurnal umum ini digunakan untuk penjurnalan transaksi murabahah. Di sini saya juga akan menambahkan beberapa sintak sama seperti form sebelumnya. Sintak untuk menambah transaksi. Ini sintak yang digunakan untuk menyimpan transaksi. Di sini untuk nomor bukti saya menggunakan penomoran otomatis yang saya letakkan di sini. Di sini saya menambahkan function sampai sini. Kemudian functionnya saya gunakan pada tabel jurnal. Jalankan program. Di sini saya memiliki dua form master, yaitu ada grup rekening. Yang isinya ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian form rekening. Form rekening ini sudah saya inputkan terlebih dahulu berdasarkan slide yang ada di PSAK 102 halaman 13, yaitu akun-akun neraca. Langsung saja kita memasuki transaksi, yaitu transaksi jurnal umum. Kita tambahkan nomor transaksi. Soal yang pertama, sebelum memasuki transaksi yang pertama ada keterangan di atasnya. Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabah Sydney atas mobil Innova. Margin yang disepakati setara 20%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan atau 1 tahun. Transaksi pertama yaitu ada nasabah Sydney menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar 15 juta pada tanggal 2 Januari.
saat PSAK 102 ada contoh pembayaran uang muka dari nasabah. Jurnal yang digunakan adalah kas di debit pada hutang uang muka. Inilah yang kita akan masukkan ke dalam program. Kas 15 juta pada hutang uang muka sebesar 15 juta. Simpan, kemudian lihat jurnal untuk melihat jurnal transaksi. Kas pada uang muka sebesar 15 juta. Kemudian baru lagi kita masuk transaksi yang kedua. Lihat di soal, tanggal 3 Januari Bank Syariah membayar uang muka kepada Dialex sebesar 7.500.000 yang jika dibatalkan akan hangus. Tanggal 3 Januari. Kita lihat lagi di slide PSAK 102. Di sini uang muka kepada pemasok sebesar 7,5 juta. Dengan keterangan jika batal maka uang muka akan hangus. Pemasok di sini maksudnya adalah Dialex. Lalu kita akan menggunakan jurnal piutang uang muka pada kas sebesar 7.500.000. Piutang uang muka pada kas 7.500.000. Simpan lagi, lihat jurnal. Kemudian tambah lagi transaksi selanjutnya, transaksi yang ketiga dengan keterangan mobil dibeli atas nama Bank Syariah dengan harga perolehan 400 juta pada tanggal 4 Januari. Untuk mencatat pembelian mobil atas nama Bank Syariah, kita menggunakan jurnal persediaan pada piutang pada kas. Kita inputkan di program. Persediaan di debit sebesar harga perolehan yaitu 400 juta. Kemudian ada piutang uang muka. Piutang uang muka ini didapat berdasarkan transaksi sebelumnya yaitu ada sebesar 7.500.000. Kemudian pada kas lagi kredit, sisa didapat dari 400 dikurang 7.500.000 didapatkan 392.500. Kita lihat jurnal untuk memastikan apakah transaksinya sudah balance. Baiklah, kita akan masuki transaksi yang keempat. Tambah. Untuk transaksi yang keempat ini tanggal 5 Januari yaitu ada 2 transaksi, yaitu akad murabahah dilaksanakan. Tanggal 5 Januari itu kita akan menggunakan jurnal di saat PSAK untuk transaksi yang pertama yaitu piutang murabahah pada margin murabahah ditangguhkan pada persediaan.
Untuk margin murabahah didapatkan dari perhitungan, saya sudah buatkan perhitungannya di Excel, yaitu ada harga pokok atau harga perolehan 400 juta dikurang dengan uang muka 15 juta, didapat 385, itu dijadikan sebagai harga jual. Kemudian margin yang disepakati ada 20% dengan angsuran 1 tahun, kita dapatkan di keterangan awal di soal sini. Kemudian persentase margin yang disepakati tadi 20% dikalikan masa angsuran 1 tahun, dikalikan lagi dengan harga jual 385, lalu didapatlah 77 juta. 77 juta inilah yang diletakkan pada margin murabahah ditangguhkan dengan posisi kredit 77 juta. Kemudian untuk persediaan, nilainya sebesar harga perolehan yaitu 400 juta. Untuk piutang murabahah adalah total dari margin ditambah persediaan yaitu 477 juta. Kita lihat jurnal untuk memastikan sudah balance. Kemudian ada lagi transaksi yang kedua, yaitu piutang dikurangi sebesar uang muka, sama transaksi tanggal 5 Januari. Kita tambahkan, langsung digabung saja di sini. Lalu kita tambahkan lagi satu jurnal di bawahnya dengan jurnal. Kita lihat di slide, utang uang muka pada piutang murabahah. Utang uang muka $15 juta didapatkan dari soal transaksi yang pertama, ini 15 juta. Pada piutang murabahah 15 juta. Kita lihat jurnal lagi untuk memastikan. Kemudian kita masuk transaksi yang kelima, yaitu nasabah Sydney membayar angsuran pertama pada tanggal 16 Januari. Untuk jurnalnya, ini ada kas pada piutang murabahah, kemudian ada margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah. Untuk kas pada piutang murabahah, angkanya didapatkan dari perhitungan harga jual ditambah dengan margin, didapat total kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah, yaitu ada 462 juta, kemudian dibagikan 12 yaitu masa angsuran, maka didapatlah angsuran per bulannya 38.500. Ini kita masukkan ke jurnal yang pertama, yaitu kas kas 38.500 pada piutang murabahah kredit 38.500. Kemudian untuk jurnal yang kedua, angka margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah, angkanya didapatkan dari nilai margin 77 juta dibagikan masa angsuran 12 juta, didapat 6.416.667 rupiah. Margin murabahah yang ditangguhkan debit pada pendapatan
transaksi yang keenam atau transaksi yang terakhir yaitu nasabah Sydney belum membayar angsuran kedua pada tanggal 16 Februari. Jurnalnya sama seperti transaksi yang nomor 5, hanya saja untuk kas kita gantikan menjadi piutang murabahah jatuh tempo. Angkanya juga sama, karena itu angsuran tetap per bulannya. Piutang murabahah jatuh tempo 38.500.000 pada piutang murabahah 38.500. Jurnal yang keduanya sama, margin murabahah ditangguhkan 6.416.667 rupiah pada pendapatan margin. Kemudian setelah transaksi selesai, selanjutnya kita buka laporan. Ini adalah laporan jurnal umum keseluruhan. Kemudian ini ada buku besar keseluruhan. Kemudian ini adalah daftar neraca saldonya. Ya, sekian uraian transaksi murabahah menurut PSAK 102 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.